Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillah masih di Islam itu indah. Dan hari ini kita membahas tema yang sangat menarik buat yang baru bergabung. Tema kita adalah kapan rasa sedih ini berakhir ya Allah. Tadi guru-guru kita sudah menyampaikan bahwa bagaimana untuk menghadapi ujian dengan bertahan. Salah satunya tadi Ustaz Syam bilang adalah istighfar. Istighfar, istighfar dan istighfar. Kemudian Habib tadi bilang juga untuk bersabar, Masya Allah. Dan jangan mengeluh dan menyalahkan Allah. Dan sekarang kita akan melanjutkan tema kita, akan kita kupas secara mendalam lagi. Dan sebelumnya kita akan saksikan dulu video berikut ini, yaitu ketika punya masalah sama suami, tapi gengsian minta tolong. Ini dia. Jadi kalau suami istri ini memang banyak cerita-cerita menarik ya Bib ya. Problemnya beda-beda. Bener. Jadi kalau ini suami dan istri sama-sama ada saling gengsi kadang-kadang. Tapi pertanyaannya gini Bib, kalau ada salah satu pihak yang merasa tersakiti. Nah ini kan dalam rumah tangga kita kan harus terus bertahan nih Bib. Betul. Apa yang mesti kita lakukan supaya rumah tangga kita tetap baik dan rasa bertahan itu bisa kita jalankan sebaik mungkin. Silakan Bib. Baik. Komunikasi yang bagus itu yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gengsi itu jangan dipelihara. Yang dipelihara itu kambing. Ya, kalau kambing dipelihara gemuk bisa buat kurban. Gengsi dipelihara bikin rongsok kita punya hati. Gengsi itu sama dengan sombong. Mau sama siapa saja, mau suami, sama istri, mau anak, sama ibu, sama bapak, sama manusia lainnya atau sama teman. Sampai dikatakan di dalam kitab Al-Isra Al-Muqarrabin itu dikatakan ya Isa, Allah Subhanahu wa taala pernah berwahyu kepada Nabi Isa. Ya Isa, laulakiyani jami'u khalqi bimithqali habbati khardalin min kibrin la adkhaltuhumun nar wa in kunta anta wa Ibrahim khalili. Di dalam kitab Isra Al-Muqarrabin itu pernah disampaikan Allah pernah berwahyu kepada Nabi Isa. Ya Isa, ini perlu didengarin nih Mas. Ini gengsi itu berbahaya. Gengsi itu bahaya. Allah pernah bilang kepada Nabi Isa, ya Isa, seandainya manusia nanti berkumpul di hadapan aku nanti di padang mahsyar, bilion-bilion manusia yang tidak bisa terhitung lagi. Seandainya kata ada setiap manusia itu di hatinya ada titik kesombongan. Oh ini dari saya, ini karena saya, ini acara bagus pasti gara-gara saya misalnya. Itu sebenarnya titik sombong, itu gengsi. Gengsi, nggak mau minta maaf sama orang kalau salah, itu namanya gengsi. Apabila ada titik-titik tersebut di hati manusia, Allah nggak pilih-pilih. Mau dia nasabnya bagus, mau nasabnya A, B, C, darahnya merah, biru, pelangi. Ya, apa saja nasabnya? Apa kata Allah? La adkhaltuhumun nar. Semuanya tanpa terkecuali akan aku ceburkan ke nerakaku. Sampai Allah katakan wa in kunta anta wa Ibrahim khalili. Sekalipun engkau ya Isa, Nabi nih. Sekalipun engkau ya Isa dan Ibrahim aku punya kekasih, ada satu titik doang kesombongan, kegengsian tersebut, semuanya akan aku masukkan ke nerakaku kata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita cuma urusan rumah tangga, yang rumah tangga sudah dikasih nikmat oleh Allah, atau yang tadi yang haram dijadikan halal oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang harus kita lakukan? Istri, makanya sering mungkin didengarkan ini kisah cerita Abu Darda sama Sayyidina Abu Darda sama Ummu Darda. Abu Darda sama Ummu Darda. Abu Darda itu sahabat Nabi, istrinya itu cantik sekali. Setelah beliau meninggal Abu Darda semua mau lamar. Sahabat-sahabatnya mau melamar Ummu Darda. Tapi Ummu Darda tidak mau, kenapa? Cinta sama suaminya. Dia katakan, aku pengen tetap menjadi istrinya Abu Darda di syurganya Allah Subhanahu wa taala. Sebabnya kenapa? Sebabnya cuma dua. Kata Abu Darda nasihat sama istrinya, kalau aku marah kau diam dan cepat bikin aku ridho terhadap engkau. Jadi nggak ada gengsi. Kalau engkau marah, aku yang diam dan aku cepat bikin engkau ridho supaya tidak perpanjangan itu marahnya. Masya Allah. Jadi kalau marah ada yang diem. Ada yang diam. Kalau marah ketemu marah? Api ketemu api, kebakaran. Kebakaran aja Bib ya. Baik, boleh tepuk tangan buat Habib. Masya Allah, terima kasih Habib. Ini dia ya, jadi kalau gengsi di hati, tadi kata Habib ya, kalau ada kesombongan sedikit, wah itu ancamannya neraka ya Habib ya. Masya Allah, baik. Dan sekarang kita masuk ke segmen Ustadz bertanya, Kami menjawab. Nah sudah ada Ustadz Maulana, silakan Ibu-ibu, Ustadz. ibu-ibu dari mana Bu?
Tasikmalaya. Ibu dari mana? Brebes. Maaf ya Bu, saya tanyanya di sebelah ya. Oh ke sebelah sini Bu Ibu-ibu ya, benar maaf ya. ya Bu. Kebetulan ada Bapak, ada 3. Masya Allah. Bapak aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fatihin dari Brebes, Majelis Taklim Tarbiyatul Quran wal Iman dari Brebes, Dari Kecamatan? Brebes. Kecamatan Wanasari. Ya, boleh tepuk tangan buat Bapak. Silakan Ustadz ada yang Saya bertanya. mau tanya, bisa sharing pendapat Pak, karena Bapak kan Ustadz. Jadi bisa nggak, mohon maaf, mohon izin, ada pengalaman ketika Bapak sedih, apa yang Bapak lakukan? Dibeliin balon atau dibawa jalan-jalan? Kalau saya yang sedih, Iya. iya, ya saya minta sama istri, ya, minta sama istri ya dibuatkan kopi biar nggak sedih. Oh kopi. Iya. Ternyata Ustadz. kopinya tambah pahit. Nggak dikasih gula ya. Iya. Biar nggak sedih. Oh iya, Oh. coba mana istrinya? Istrinya nggak ikut. Ya coba ada istri, makasih banyak istriku. Makasih banyak istriku yang cantik. Masya Allah. Ditunggu kopinya Pak, bilang Pak. Makasih banyak kopinya. Makasih banyak kopinya yang Ya. pahit. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak, silakan Ustadz Maulana. Mohon izin tanpa menggurui hanya mengingatkan, ibu-ibu, ini adalah ungkapan seorang suami yang luar biasa. Jadi kalau suami sedih, usahakan istri menghibur suami, ya. Jangan menambah. Saya ditipu. Makanya Bapak salah sih, percaya sama orang. Makin stres itu suami. Itu aku dipecat, makanya cari kerja lagi. Jangan makan di rumah, jangan pulang kalau tidak bawa uangnya. Harusnya istri menghibur. Tidak ada apa, tidak ada masalah. Jadi suami enak pulangnya, bikinkan kopi. Alhamdulillah. Bersabarlah dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Janganlah bersedih terhadap kekufuran mereka. Karena kenapa? Dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Itu peringatan buat kita jamaah. Bisa nggak kita bersedih? Boleh nggak bersedih? Saya tanya, boleh nggak bersedih? Jawabannya boleh dalam 2 hal. Sedih ketika ditimpa musibah, wajar. Tapi jangan berlarut-larut. 2, sedih karena dosa. Nangis. Nangis. Air mata yang keluar disebabkan mengingat dosa akan memadamkan apinya neraka. Nah, itu. Jamaah. Jamaah. Apa yang kita lakukan kalau kita bersedih? Yang pertama, perbanyak zikir. Karena zikir itu menenangkan hati. Apa yang kita lakukan? Tetap optimis. Jangan pesimis. Tidak mungkin Allah menyiapkan kehidupan tanpa ada solusinya. Yakin itu. Semua soal pasti ada jawabannya. Yang jadi masalah kita, soal orang kita yang mau jawabin. Padahal soalnya orang masing-masing punya. Masa ibu ini yang sakit, ibu ini yang disuntik? Pasti ini yang disuntik. Karena semua masing-masing punya penyakit. Betul tidak? Jadi ketika kita menghadapi musibah, usahakan bersabar. Jangan meratap ya. Makanya ada namanya takziah. Dihibur. Masya Allah. Jadi bersabar tapi jangan berlarut-larut ya Ustadz ya. Jangan berlarut-larut, jangan berlebihan. Jangan Boleh berlebihan. nangis gak kalau orang kematian? Jawabannya boleh. Boleh. Boleh nangis, halal. Yang haram ini mulut. Mulutnya dijaga. Itu yang dijaga. Nangis wajar. Dan gak boleh menyalahkan yang Allah Nggak berikan boleh ya. menyalahkan Ustadz ya? Allah. Baik, boleh tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah, bersabar, berzikir ya, dan jangan menyalahkan keadaan dan jangan berlarut-larut. Masya Allah. Dan sekarang kita masuk
ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, siapa yang mau bertanya? Siapa yang mau bertanya kepada Ustadz? Baik. Ibu silakan, boleh ke depan Ibu, boleh ke tengah-tengah sini. Silakan Ibu. Iya, ini mic-nya. Silakan, Ibu di sini boleh menghadap ke depan. Silakan. Perkenalkan diri, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Tuti Alawiyah dari Kabupaten Brebes, Kecamatan Wanasari, Desa Kupu. Masya Allah. Baik, apa yang Ibu mau tanyakan ke Ustadz? Yang saya mau tanyakan, kita kan kadang menghadapi masalah hidup ya, yang sangat berat gitu. Kadang-kadang mungkin perasaan kita tuh sudah berat sekali menerima cobaan. Jadi kita kadang bingung sendiri. Jadi yang saya tanyakan kepada Ustadz, amalan apakah yang agar kita bisa ikhlas menghadapi masalah yang sangat berat bagi saya gitu. Jadi amalan apa yang dilakukan dalam menghadapi cobaan dan masalah yang sangat Oke, berat. sekarang kita panggil Ustadz Syam dan juga Habib Muhammad Sahab. Ini pertanyaan gini, Bib. Amalan apa yang harus dilakukan dalam menghadapi cobaan dan ujian yang berat? Begitu Ibu ya? Nah, apa amalan yang terbaik, Bib? Man lazimal istighfar. Nabi itu kasih amalan yang singkat. Kadang-kadang kita dikasih amalan yang panjang-panjang kita nggak amalin. Nyari juga artinya mana. Ini yang singkat yang memang setiap hari pun selalu dilakukan oleh Nabi dan memang mujarrab. Apa kata Nabi? Man lazimal istighfar. Siapa orang yang melazimkan istighfar. Ja'alallahu lahu min kulli dhikin makhraja. Orang yang kata Nabi, orang yang memperbanyak istighfar, setiap yang sempit itu jalan tertutup makhraja, diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min hammin faraja, yang sumpek-sumpek itu disenangin sama Allah Subhanahu wa taala, disenangkan oleh Allah. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan berikan dia rezeki yang tanpa dia duga-duga, tentunya pasti rezeki yang halal. Sampai Nabi, Bu, Nabi jangankan kita. Saya tanya nih ibu-ibu semua yang hadir ini, Nabi Muhammad punya dosa enggak? Tidak. Nabi Muhammad punya dosa enggak? Nah, Nabi aja nggak punya dosa. Setiap hari Nabi itu membaca istighfar 70 kali. Bahkan dalam riwayat mi'amar, bahkan riwayat yang mengatakan Nabi itu baca istighfar 100 kali, nggak punya dosa. Tidak punya dosa membaca istighfar. Bukan berarti orang membaca istighfar itu harus punya dosa. Mungkin melancarkan rezeki, meluaskan hati yang sempit, yang sumpek itu dengan kita memperbanyak istighfar. Bahkan bisa buat doa dapat jodoh. Iya. Punya suami sih katanya. Bukan buat Bukan buat ibu. Ibu, maksudnya buat yang lain, Bu. Udah punya suami sih katanya. Bahkan bajak istighfar itu bisa bikin orang yang mandul punya anak. Masya Allah. Oh, istighfar ya luar biasa. Ya, Istighfar. Masya Allah. Terima kasih Habib. Ya. Sama-sama. Ustadz Syam. Menyambung tambah apa yang amalan buat disampaikan Ibu. guru kita Habibana, maka kalau ayatnya mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahannya. Ada jalan keluarnya. Nah, takwa itu apa? Di antara takwa itu adalah menghindari apa yang dilarang sama Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan juga istighfarnya banyak, tapi dia bilang, hari ini bergibah aja lagi, besok baru istighfar lagi. Hari ini ngomongin orang lagi, besok istighfar lagi. Subhanallah. Walaupun kita manusia tidak akan pernah terlepas daripada dosa dan kesalahan, tapi berusaha menghindari dosa dan kesalahan itu bagian daripada ketakwaan. Perbaiki sholat 5 waktunya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzukuk. Kalau sholat diperbaiki, kata Allah, nahnu narzukuk, kami yang kasih kamu rezeki. Masya Allah. Jadi istighfar dan amalan-amalan yang baik menjaga Betul. keimanan gitu ya Ustaz ya Habib ya? Siap. Masya Allah. Ibu sudah jelas Ibu? Masya Allah. Semoga semua permasalahan kita Allah berikan jalan keluar terbaik ya Bu ya. Amin ya Rabbal Alamin. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan kembali dengan tema kita yaitu kapan rasa sedih ini berakhir ya Allah. Sesaat lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah.
Alhamdulillah.